Bab 145. Pada saat itu, penjaga masuk melapor. "Tuan besar, di depan ada Tuan Long meminta masuk," kata penjaga. Jackson berdiri lalu keluar. Cecilia yang mengobrol ikut berdiri lalu berdiri dan berkata, "Di depan ada kakek angkatku, maka aku harus menyambutnya. Kalian lanjutkan bagaimana rencana nanti kita lanjutkan." John Lee berdiri di belakang ayah mertuanya. Sementara penjaga membuka pintu, Max Long berjalan masuk dengan wajah kusut. Max yang melihat Jackson mencoba tersenyum menyapa. "Engkau di sini?" Sapanya sedikit membungkuk. John Lee maju menarik tangan Max sembari berkata, "Paman, mari masuk." Max Long berdiri menatap Cecilia dan berkata, "Cucuku, maafkan aku karena kamu kehilangan dia." Cecilia tersenyum menjawab, "Kakek, masuklah dulu. Mari kita berbicara di dalam." Begitu memasuki ruangan, Tufu dan Bao Seng bangkit. "Tuan Besar Long, Anda sudah tiba?" Max menatap Tufu lalu berkata, "Kenapa engkau tidak memaksanya untuk kembali bersamamu dan putriku?" Tufu tersenyum menjawab, "Engkau duduklah dulu." Feng Long yang berdiri memegang tangan ayahnya. Novita Su dan yang lain memandang Max Long. Nama yang melegenda, namun baru sekarang mereka bisa melihat orangnya. Max Long tetap berdiri dan berkata, "Engkau tidak menjaganya. Mau ditaruh di mana wajah ayahmu ini?" Feng Long tersenyum lalu berkata kembali, "Ayah, duduk dan dengarkan." Max Long masih tetap berdiri. Jackson Lu berkata, "Engkau duduklah. Dengarkan cerita putrimu agar engkau tidak berwajah buruk seperti kentut itu." Max Long mengikuti lalu duduk di samping Jackson dan memandang putrinya. Feng Long tidak berani menatap ayahnya. Tufu bangkit lalu berkata, "Hei Max tua, engkau sudah hidup hampir 100 tahun, namun tidak dapat menilai mana informasi yang benar dan salah." Max Long mengangkat wajahnya menatap Tufu, lalu wajah buruk Max Long berganti ceria. Lalu ia berkata, "Di mana dia sekarang?" "Paman, ia sedang memasak untuk putrinya," jawab John Lee. Max Long berdiri lalu melangkah ke belakang, namun dihentikan oleh Feng Long. "Ayah, jangan engkau ganggu dia yang sedang memasak bersama cucu buyutmu." Max Long kembali duduk lalu menarik Tufu. "Engkau ceritakan semuanya. Apakah rencana buruk ini berhasil?" Tufu tersenyum lalu menjawab, "Aku pertama pun tidak setuju dengan rencana konyol ini. Namun, melihat hasilnya aku jadi malu pernah melarang ia melakukan semua ini." Max Long tertawa mendengar itu lalu berkata, "Aku tertipu. Apalagi orang lain. Memang rencana buruk yang membawa hasil baik, tapi mengapa tidak diumumkan kalau ia hidup?" Feng Long menggeleng kepalanya dan berkata, "Ia masih ingin mencari siapa saja musuh di dalam selimutnya, dan siapa musuh asing yang berani bertindak setelah mendengar ia mati." Max Long kembali tertawa lalu ia berkata, "Kaisar tertipu. Aku tertipu. Maka musuh-musuhnya akan tertipu. Mereka akan muncul satu persatu. Tidak lama, 2-3 bulan akan terlihat siapa mereka." Semua setuju dengan pendapat Max Long. "Kau atur semua orang kita. Pantau semua titik di negara ini. Mereka jangan mengambil tindakan, laporkan semua padanya dan ikuti perintahnya," kata Max Long kepada putrinya. Feng Long mengangguk dan menjawab, "Baik ayah, aku laksanakan." Anita Lu bertanya sambil tersenyum, "Paman, berapa lama engkau mengetahui identitasnya?" Max Long memalingkan wajahnya pada Anita Lu dan menjawab, "Nyonya besar, aku tahu identitasnya sejak ia diangkat menjadi pelindung negeri. Namun, jika engkau ingin menghukumku karena tidak memberitahukan hal ini padamu, maka aku siap menerimanya." Anita Lu tersenyum kembali lalu berkata, "Aku paham kalian semua menutupi identitasnya atas perintahnya untuk menghindari masalah pada keluarga Lee dan Lu. Jadi, tidak ada yang salah kecuali dia."
Jackson tertawa lalu berkata, "Memang ia pantas untuk dihukum." Rianti yang sudah duduk bersama para gadis di samping Cecilia berdiri. Lalu ia berkata, "Jika kakak iparku bersalah, memang pantas dihukum. Namun, bisakah hukumannya aku yang menanggungnya?" Semua menatap Rianti. Anita tersenyum menjawab, "Siapa yang berani menjatuhi hukuman pada kakak iparmu itu? Ini baru engkau. Belum Lian, Grace, Sinta, Paula, dan 36 orang muridnya mereka akan mengorbankan diri untuk menanggung hukumannya." Frankly yang sudah selesai menyuapi putrinya mendengar pembelaan Rianti padanya. Begitu masuk ke aula, ia mengelus kepala adik iparnya itu dan berkata, "Terima kasih sudah mau menanggung hukuman untukku." Max Long bangkit membungkuk dalam-dalam. "Tuan muda, terima hormatku," kata Max Long. Frankly berjalan ke arah Max Long mengangkat bahunya dan berkata, "Engkau berdirilah, bukankah engkau tadi marah-marah pada Tufu dan putrimu?" Max Long berdiri menjawab, "Tentu aku marah pada mereka berdua, tidak dapat menjagamu. Seharusnya mereka berdua yang mati dulu baru engkau." Frankly tertawa lalu berkata, "Bukannya engkau yang seharusnya di depanku baru mereka berdua?" Max Long tersenyum menjawab, "Aku belum mau mati." Kembali Frankly tertawa mendengar canda dari Max Long. "Tadi aku mendengar engkau menurunkan perintah pada putrimu. Untuk sementara jangan dijalankan dahulu. Engkau tahu di Qinghai ada orang-orangmu yang terlibat. Maka kita tidak tahu bagaimana di daerah lain. Biarkan murid-muridku yang bekerja, kecuali orang-orangmu yang engkau dapat percayai, engkau dapat menurunkan perintah ini." Max Long berpikir apa yang dikatakan Frankly adalah kebenaran. Lalu ia berkata, "Aku sudah semakin tua. Pertama, aku gagal menelaah rencana burukmu ini. Kedua, hari ini aku pun salah lagi. Mungkin sudah saatnya token ini beralih ke putriku." Feng Long bangkit berdiri dan berkata, "Ayah, aku mau menerimanya. Ketika ayah sudah tidak ada lagi, selama ayah masih ada, maka ayah pemimpin Long Soul." Anita Lu bangkit membela Feng Long. "Paman, engkau masih kuat dan engkau adalah simbol Long Soul, jadi hanya engkau yang pantas memimpin." Max Long menjawab, "Nyonya besar, engkau tahu kenapa putramu pergi ke barat itu karena permintaanku. Aku gagal memimpin dengan adanya pengkhianat dalam Long Soul." Frankly tertawa lalu berkata, tokenmu adalah padaku. Maka engkau duduk manis di rumah biar aku dan putrimu yang bekerja." Max Long menatap Frankly lalu menjawab, "Engkau memang memiliki tokenku, namun tugasmu bukan hanya Long Soul. Ada keluarga Li, keluarga Lu, dan paling utama melindungi negeri ini. Aku tidak berani merepotkanmu." Frankly tertawa dan berkata, "Engkau semakin tua. Aku sudah berjanji padamu akan berdiri di belakang putrimu pada saatnya dan aku orang yang akan menepati janjinya." Max Long ingat akan janji itu. Ia memukulkan tubuhnya dan berkata, "Tuan muda, aku merepotkanmu. Terimalah terima kasihku." Frankly mengangkat Max Long dan berkata, "Engkau kakek istriku, berarti kakekku. Engkau juga temanku, maka sudah sepantasnya aku melakukan hal ini. Nah, sekarang engkau tenangkan dirimu, biarkan putrimu yang bekerja." Rianti berdiri lalu berkata pada Frankly, "Kakak, di kaki bukit ada ayahku. Ia meminta izin untuk naik untuk menyampaikan bela sungkawanya," kata Rianti membaca pesan di teleponnya. Frankly menjawab, "Kirim pesan padanya untuk mengatakan pada penjaga bahwa ia keluarga Lu biar penjaga yang mengantarkannya ke sini." Benar. Tidak lama kemudian penjaga mengetuk pintu dan mengatakan bahwa ada George Lu di depan, mohon izin untuk masuk. Frankly menatap ibunya meminta bantuan untuk menjawab penjaga, karena ia tidak mau orang-orang itu tahu ia masih hidup. Anita menjawab, "Izinkan ia masuk." Sementara itu, Rianti melangkah keluar menjemput ayahnya dan Frankly berjalan ke belakang mengambil putrinya yang bermain sendiri di belakang rumah. Anita berkata pada Jackson, "Ayah, yang datang adalah putra Bibi Rani. Ia bertugas di militer." Setelah masuk, George berdiri terdiam menatap orang-orang yang berada di ruangan itu. Rianti menarik tangan ayahnya dan berkata, "Ayah, ibu,
Ini ayahku, George Chu. Anita tersenyum menatap George yang seperti bingung lalu Rianti mengenalkan. Ini ayah dan ibu angkatku, Jolie dan Anita Lu. Ini Jackson kakekku. Ini Tuan Tufu. Ini kakek buyut Tania Maxlong. Mendengar nama-nama itu wajah George memucat. Rianti memahami kebingungan ayahnya. Ayah, engkau tahu ibu angkatku ini adalah sepupumu, kata Rianti. George memandang Rianti penuh kebingungan. Cecilia melihat ini lalu meminta pamannya untuk duduk dahulu. Anita Lu berkata, engkau memang sepupu luarku karena ibumu adalah bibiku. Sepupu ayahku ini jadi engkau bukan orang lain di sini. George yang sudah bisa menguasai situasi mulai tersenyum. Maafkan aku karena terkejut lupa memberi salam, katanya sambil membungkukkan tubuhnya. Lalu ia menghadap ke Cecilia. Apakah berita itu benar? Bahwa menantuku itu putra keluarga Li dan keluarga Lu serta ia adalah pelindung negara ini? Cecilia mengangguk melihat ini. Aku sudah curiga saat ia memukul Thomas. Ma, waktu itu ia harus menerima caci maki keluargaku sedangkan ia yang menyelamatkan keluarga Chu. Sekarang bagaimana aku membalasnya jika ia sudah tidak ada? Frank memasuki ruangan menggendong Tania dan berkata, Paman ketiga, siapa bilang aku sudah tidak ada? Mendengar suara itu, George langsung bangkit dengan sikap sempurna memberi hormat. Maafkan, saya salah, kata George. Franklin tersenyum dan berkata, Paman, engkau ayah mertuaku. Saat ini, kita berada di rumah bukan dalam markas. Mari kita bicara sebagaimana keluarga. George tersenyum menjawab, bolehkah? Franklin mengangguk menyuruhnya untuk duduk. Melihat ini, Rianti tersenyum dan berkata, Ayah, engkau tahu berita ini kapan? Bukankah bandara masih ditutup? George menatap putrinya dan berkata, sejak Sintasan mengeluarkan siaran pers, namun aku tidak mendapat izin untuk datang ke sini. Semua diam ingin mendengar cerita George bagaimana ia bisa tiba di sini. George pun bercerita, aku meninggalkan tugas lalu berangkat dengan pesawat ke Jiangnan. Lalu menyamar sebagai perwira penjaga untuk bisa datang ke batas Jiangling. Namun di sana kembali aku tertahan, tidak dapat masuk. Untung perwira penjaga teman sekolahku setelah melihatku, ia mengajakku masuk lalu mengantarkanku ke sini. Lanjutnya. Semua tersenyum mendengar perjuangan George untuk datang, hanya menyampaikan ikut berdukanya. Franny tersenyum lalu berkata, terima kasih Paman sudah menyempatkan waktu untuk datang ke sini walau dengan susah payah. Rianti berdiri. Tidak bisa begitu kakak. Engkau harus membalas jerih payah ayah dengan kenaikan pangkatnya. Anita tertawa lalu berkata, baru beberapa bulan engkau bergaul dengan keluarga Li, otak bisnismu sudah jalan. Aku setuju naikkan pangkatnya. Jackson tertawa dan berkata, cucuku, ia memang ayah mertuamu. Namun dalam tubuhnya mengalir darah yang sama pada dirimu. Jika ia pantas mendapatkan kenaikan pangkat, maka engkau usulkan, jika tidak, maka jangan engkau paksa. Franny tersenyum lalu menjawab, kakek, Paman sekarang seorang kolonel senior, memang sudah sepantasnya untuk naik, karena usia bertugasnya tidak lama lagi. Aku setuju, biarkan keluarga Chu dan Lu memiliki juga jenderal aktif. George yang menjadi bahan perbincangan diam. Rianti menjawab, terima kasih kakak, engkau memang yang terbaik. George berkata, terima kasih semuanya, namun aku tidak pantas untuk menerimanya. Karena tugasku kebanyakan di belakang meja, jadi tidak banyak jasa yang aku buat untuk negeri ini. Franklin melambaikan tangannya dan berkata, Paman, aku sudah mengatakannya, maka apapun itu engkau harus menerimanya. Mulai hari ini, engkau resmi naik pangkat dan pindah ke Jiangling, agar dekat dengan putrimu ini. Rianti melompat-lompat diikuti Tania, lalu berhenti. Benarkah ayah bisa pindah ke sini? Franny mengangguk lalu mengambil teleponnya. Setelah telepon tersambung, Franny berkata, Chana, engkau meminta komando tertinggi di Xia untuk memindahkan George Chu ke Jiangling dan kenaikan pangkat 1 tingkat. Chana menjawab, baik tuan, dilaksanakan. Rianti kembali melompat-lompat sehingga Cecilia menegurnya. Engkau ini masih seperti Tania, engkau tidak
Lihat para tetua tertawa-tawa melihat tingkahmu. Rianti tidak peduli. Ia mengambil Tania dari gendongan Frankly, membawanya ke belakang sambil tertawa senang. Pada saat itu, Richard dan Randu masuk. Semua memandang mereka. Setelah memberi hormat pada semua orang, Randu berkata, "Tuan, informasi Bibi Nora benar. Di dalam berangkas itu terdapat daftar nama petinggi Ghost Army." Sambil menyerahkan salinan pada Frankly. "Berapa salinan yang dibuat?" tanya Frankly. Randu menjawab, "Hanya satu. Yang asli masih di dalam berangkas, dalam pengawasan adik-adik." Frankly menyerahkan salinan pada Max Long di samping sambil berkata, "Kalian berdua atur penangkapan orang-orang ini dalam waktu yang sama di seluruh negeri." Cecilia baru melihat suaminya berbicara penuh wibawa. Bahkan menatap matanya orang akan takut. "Baik Tuan, akan dilaksanakan," jawab Randu. Richard berkata, "Tuan, kemana orang-orang ini dibawa setelah diambil?" Frankly tersenyum dan berkata, "Kalian bagi mereka menjadi 3 kelompok dan tahan di tempat terpisah untuk setiap kelompoknya. Militer tahan mereka di utara, biarkan Jeff yang mengurusnya. Sipil bawa ke ibu kota, tanggung jawab Peter, sedangkan pejabat bawa mereka ke sini dan engkau yang bertanggung jawab." Richard mengangguk menjawab, "Siap Tuan, dilaksanakan." Randu bertanya lagi, "Tuan, bagaimana dengan adik-adikku? Sebelum berangkat mereka meminta ketemu denganmu." Frank tersenyum menjawab Randu, "Engkau bawa semua ke sini malam ini. Aku juga rindu dengan kalian semua." Mendengar ini Randu tersenyum dan berkata, "Terima kasih Tuan. Adik-adikku akan merasa bahagia mendengar ini." Franklin mengangguk dan berkata, "Jika tidak ada lagi, kalian berdua kembali dulu, lalu koordinasikan semua kepada saudaramu untuk berbagi tugas." Randu dan Richard mengangguk lalu pamit. Mereka keluar dari sana. Jackson yang masih memegang salinan nama-nama itu bertanya, "Orang-orang ini memiliki jabatan, harta, dan pangkat, bagaimana mengambil mereka dalam satu waktu?" Feng Long berdiri menjawab, "Paman, di Qinghai, Tuan mengambil ratusan orang dari 3 daerah dalam waktu 2 jam, secara bersamaan. Maka murid-murid Tuan tahu bagaimana cara kerjanya." Max Long menggeleng kepalanya dan berkata, "Ini berbeda. Di Qinghai pejabat kelas 2, namun di salinan ini pejabat kelas 1, bahkan orang-orang yang dekat dengan kaisar." Frankly tersenyum dan berkata, "Jika nama kaisar tercantum di sana, akan aku perintahkan mereka untuk mengambilnya. Aku mengambil orang dekatnya untuk keselamatan dirinya dan negeri ini, apakah ia tidak mau terima?" Max Long memandang Frankly lalu tersenyum berkata, "Engkau benar sekali, tidak ada alasan untuk itu. Apakah aku bisa dilibatkan dalam hal ini?" Frankly tertawa. Hei tua, itu putrimu sudah bekerja. Ia sedang belajar menjadi pemimpin untuk menggantikanmu. Apakah engkau mau ikut juga?" Jackson menambahkan, "Max, kita sudah tua, biarkan mereka yang bekerja, kita menonton. Apakah engkau masih haus pujian sehingga mau ikut?" Tufu menjawab, "Tuan besar Lu, apakah engkau tidak tahu apa yang diharapkan orang seperti dia ini? Hanya ingin mati dalam pertempuran, bukan mati di atas tempat tidur." Franklin tertawa. Mengambil orang-orang ini sangat mudah, tidak akan berdarah-darah. Untuk apa merepotkan si tua ini? Nanti lihat 3 bulan lagi jika ada negara asing yang ingin masuk, maka aku izinkan untuk maju ke depan." Mendengar ini Max Long bangkit membungkuk dan berkata, "Terima kasih Tuan Muda atas kesempatannya dan aku menunggu panggilanmu." Cecilia bangkit lalu berkata, "Kenapa engkau mengirim kakekku ke depan? Apakah tidak cukup murid-muridmu?" Frankly diam, tidak bisa menjawab jika yang bertanya adalah istrinya. Max Long tersenyum menjawab, "Cucuku, nenekmu dimakamkan di kaki bukit di Jiangling. Itu puluhan tahun yang lalu. Ia mati sebagai pahlawan dan jika aku harus mati, maka itu di medan tempur seperti kata Tuan Fu." Anita berkata, "Menantuku, bagi orang-orang seperti kakek dan ibumu itu, mati itu di medan tempur, bukan di rumah. Bagi orang-orang awam akan sulit menerima dengan akal sehat kenapa mencari mati di medan tempur. Tapi, apakah aku bisa mati di medan tempur? Nanti dulu, belum tentu. Aku mati di sana, siapa tahu harus mati di rumah," kata Max Long menyenangkan Cecilia.